Koripan, Kepala Desa Koripan mulai Maret tahun 2019 saya menjabat sebagai Kepala Desa Koripan, yang mana sampai sekarang umur 54, punya istri 1, anak 3, berasal dari Dusun Margosari, RT 1, RW 6, Desa Koripan. Ya, kalau Desa Koripan sejarah itu penggabungan 2 wilayah, yang mana wilayah yang timur dulunya itu bekas Belanda, perkebunan kopi, karet, penjajahan Belanda, dengan yang di bagian barat itu asli murni perkampungan. Dengan perkembangan zaman, dengan bertambahnya tahun, lepas dari penjajahan setelah merdeka, 2 wilayah itu digabung menjadi satu. Dulunya memang kalau dulu Kademangan sekarang jadi kelurahan, yang mana penggabungan antara wilayah Dusun Koripan Timur dan Barat itu menjadi satu. Dulunya di bagian timur itu namanya Laut, Kademangan Laut, karena digabung menjadi satu menjadi Desa Koripan. Itu sekitar tahun 60-an. Untuk waktu itu penggabungan itu di kepala desa yang namanya Pak Dardi. Itu sedikit singkat sejarah Koripan. Seperti inilah situasi Balai Desa Koripan. Kalau jumlah penduduk itu ya sampai sekarang kurang lebih 5.000. Itu pun dari warga kami Desa Koripan 80% petani penggarap. Potensi andalan di Desa Koripan kebanyakan pertanian. Ada pertanian pangan, sawah, perkebunan itu ya Japol Wijo atau tumpang sari ya pisang, pepaya dan sebagainya. Itu potensi Desa Koripan yang pertanian. UMKM di Desa Koripan ya sebatas makanan. Ada keripik singkong, ada keripik pisang, keripik pare, terus ada tape singkong, terus ada UMKM untuk alat rumah tangga dan untuk konveksi rumahan, maksud saya bukan pabrik, konveksi rumahan. Ya dengan begitu, dengan perkembangan zaman, alhamdulillah kalau dari tahun ke tahun itu UMKM Desa Koripan bertambah. Dengan begitu kebijaksanaan dari pemerintah Desa Koripan, seandainya
desa itu ada acara, entah itu snack, entah itu makan, kita pesennya di UMKM itu kita menggunakan masyarakat kita sendiri. Ada beberapa UMKM yang ada di Koripan. Salah satunya adalah di Krasaksari. Di Krasaksari ini ada tempe Pak Bejo Purwanto yang sudah puluhan tahun beroperasi. Lalu, Pak Bejo Purwanto ini setiap harinya memproduksi sebanyak 10 kilo sampai 15 kilo. Untuk pengembangan UMKM di Desa Koripan, dari desa ya kita bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya apa yang menjadi keinginan masyarakat atau bakat masyarakat untuk UMKM ya kita dukung dengan catatan kita mensosialisasikan. Di samping itu kalau ada pelatihan dari dinas terkait kabupaten, kita komunikasikan kepada UMKM siapa yang mau ikut sosialisasi pembelajaran dan sebagainya. Para penduduk Desa Koripan sangat menggemari hobi bola voli plastik. Untuk pemasaran UMKM, selain dia produksi di masyarakat di lokal, dengan begitu dia juga ke luar daerah, karena di luar Desa Koripan ke warung-warung, dia juga informasi lewat online apa dia juga eksis untuk pemasarannya. Ada juga keripik pisang 3 saudara yang sudah 30 tahun beroperasi, yang sudah dijual keluar kota secara online maupun lewat sales. Ada juga kecambah toge yang ada di Dusun Ngabean yang sudah beroperasi selama belasan tahun. Setiap harinya produksi, lalu dikirim ke pasar suruh. Lalu ada besek ikan yang dijual sebanyak 1000 pieces dengan harga 75.000. Ada juga UMKM yang menjual telur puyuh selama berpuluh-puluh tahun. Berikut adalah tur dari tempat produksinya. Lalu ada keripik pare dari Semagu yang sudah beroperasi selama 15 tahun. Untuk pengembangan Desa Koripan itu yang mohon maaf untuk Desa Koripan terbatas kita pas ya jalan, tapi kedepannya untuk pariwisata dalam arti di lingkungan di Timur Tol, rencana kami kalau memungkinkan dengan saya tinggal 2 tahun untuk pariwisata kolam renang. Itu ada tanah kas desa
nanti bisa untuk diubah menjadi kolam renang untuk anak-anak atau dewasa. Samping itu ya sepanjang jalan tadi di Timur Tol itu kita harapkan masyarakat bisa berjualan di situ. Sementara ini udah ada yang jualan atau itu minuman, gorengan atau lodeh itu sudah ada. Harapan kami untuk menunjang pariwisata ya di areal sekitaran jalan tol itu masyarakat bisa berjualan di pinggir jalan itu untuk menambah penghasilan masyarakat kita. Itu murni dari masyarakat kita. Kalau di luar desa, maaf kita tidak mengizinkan. Kalau di warga desa Koripan boleh, itu pun dari kami tidak memungut apapun karena dia untuk tempat kan dia usaha sendiri, bikin sendiri. Ya kita cuma menyediakan tempat untuk masyarakat mau bisa berjualan di wilayah jalur Artero. Intinya kita bersama kita bisa tanpa bantuan masyarakat di segala bidang, pemerintah desa tidak ada apa-apanya. Dengan pemerintahan desa sudah jalan, ya didukung dengan masyarakat, Karang Taruna, semua masyarakat, baik Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, itu kita rangkul, kita bisa koordinasi. Minimal untuk wilayah dusun itu sendiri, nanti kedepannya ya untuk bisa Koripan, baik dalam pertanian. Pertanian ya kita sampingnya ke kelompok tani, tiap-tiap dusun ada kelompok tani, nanti bisa atas nama kelompok tani bisa koordinasi dengan dinas terkait, baik pertanian kecamatan ataupun kabupaten.